Silahkan masuk. Terima kasih Mbak. Iya. Apa kabar? Bagaimana perasaan hari ini? Baik Mbak, tapi ya gitu ada yang mengganjal sedikit ya ke saya. Kalau boleh tahu mbaknya asli mana? Saya asli Lombok. Oh, jauh juga ya dari Lombok ke Jogja. Berarti di Jogja ini sedang kuliah atau mungkin sedang bekerja? Lagi kuliah Mbak. Oh, kalau boleh tahu universitas mana dan jurusan apa? Saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, jurusan psikologi. Oh, psikologi, keren sekali. Sudah semester berapa kalau boleh tahu? Semester 5. Oke, berarti sudah pertengahan hampir akhir. Mbak, saya mau tanya nih, apakah Mbak sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah ini katanya. Oke, ini pertama kalinya. Berarti datang ke sini atas keinginan sendiri? Iya, ini sendiri. Oke. Apa yang Mbak harapkan nih setelah melakukan sesi konseling ini? Perasaan saya lebih lega sih, harapan saya. Oke, saya paham. Sebelumnya, perkenalkan, saya Frida Tribaslina. Mbaknya bisa panggil saya Frida. Saya mahasiswa psikologi yang sedang melakukan praktik konseling di bawah dosen pembimbing saya. Nah, jadi jika nanti ada hal yang dirasa mengancam atau membahayakan Mbak, saya akan mengonfirmasikannya kepada dosen saya. Jadi kemungkinan cerita Mbak ini akan diketahui oleh dosen saya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Di sini kami juga menjaga kerahasiaan setiap informasi yang kami peroleh dari klien. Jadi Mbak tenang saja, tidak perlu ragu untuk menceritakan permasalahan Mbak kepada saya. Di sini sesi konseling juga akan berjalan selama 20 menit. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Azira. Oke, Mbak Azira, saya meminta izin untuk melakukan recording supaya membantu saya untuk mengingat detail-detail penting dan untuk melakukan evaluasi dan tadi Mbak Zira di awal mengatakan bahwa Mbak baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Bisa diceritakan? Ya, jadi saya ini lagi kesel kan sama salah satu teman saya di asrama. Oke, Mbak Zira merasa kesal. Bisa diceritakan perasaan kesal yang bagaimana? Perasaan kesel saya ini sampai kayak nyubit sama nampol orang gitu. Emang apa sih yang diperbuat teman Mbak itu sehingga Mbak Zira tuh merasa kesal dengan dia? Jadi setiap hari kan saya ini tinggal di asrama kan. Jadi setiap hari Minggu itu selalu ada pembersihan kan buat orang Hindu itu di asrama. Nah, tapi pembersihan itu beda-beda, ada giliran gitu. Nah, kebetulan kemarin itu saya dapat pembersihan kamar mandi gitu dengan 3 rekan saya yang lainnya gitu. Nah, selesai pembagian itu saya langsung ke kamar mandi Mbak. Kan ada 3 kamar mandi. Saya cek satu-satu itu masih kotor gitu, masih klosetnya masih kuning gitu, masih ada sarang laba-laba gitu kan di atas. Nah, jadi karena masih kotor ya udah saya putusin buat bersihin kamar mandi yang pertama gitu. Setelah saya bersihin, saya langsung konfirmasi ke kebersihan divisi kebersihan asrama saya buat cek gitu. Kak, saya udah bersihin kamar mandi 1, boleh dicek gitu. Nah, udah berlangsung lama nih, sekitar sore hari gitu ada teman saya nih ngomong gitu sambil ngevideoin gitu. Terus dia bilang, ini siapa dapat pembersihan kamar mandi, nge-shoot bagian teras kamar mandi itu kotor banget sih emang. Ini masih kotor nih, siapa yang dapat kamar mandi katanya. Saya bilang lah, saya jawab gitu, saya gitu. Tapi saya udah pembersihan, aku bilang gitu kan. Saya udah pembersihan gitu, saya bersihin kamar mandi 1. Terus dia tanya gitu, siapa temenmu gitu. Saya sebutlah si A, si B, si C gitu. Terus si A jawab kalau dia udah bersihin kamar mandi 1 katanya, dengan si B, si C gitu dia udah bersihin kamar mandi 2, 3 gitu. Nah, jadi yang bersihin kamar mandi 1 itu 2 orang gitu Mbak. Nah, karena saya nggak mau berdebat lah itu, jadi ya saya bilang ke teman saya,
ya udah nanti saya aja yang bersihin teras gitu, tapi tunggu dulu, saya lagi kerja kelompok gitu, nanti selesai kerja kelompok baru saya bersihin, kata saya gitu. Oke, apa sih yang pada saat itu terlintas dalam pemikiran Mbak bahwa tadi teman Mbak mengungkapkan bahwa dia sudah membersihkan kamar mandi, tapi ternyata tidak sebersih itu. Saya mikirnya ini bukan Ada sedikit keterlambatan Mbak dan Mbak. Apakah sebelumnya Mbak tuh pernah memiliki permasalahan di luar kegiatan pembersihan sebelumnya? nggak ada sih Mbak. Ada. Kalau memiliki pengalaman yang serupa terkait pembersihan, tapi mungkin dengan orang yang berbeda, Pernah, berapa kali Mbak? ini yang kedua kalinya. Oke, Mbak Zira berarti sudah mengalami kasus yang serupa 2 kali. Tadi di cerita Mbak mengatakan bahwa Mbak sudah menyampaikan di grup bahwa Mbak sudah melakukan pembersihan dan konfirmasi lainnya. Lalu apa tanggapan dari teman Mbak mungkin atau dari divisi kebersihan tersebut? Tanggapan mereka bakalan ngecek setiap orang yang divisi pembersihan sih. Oke, berarti ada timbal balik ya dari divisi kebersihan. Kalau pada saat itu bagaimana Mbak mengatasi atau waktu itu menanggapi permasalahan tersebut? Saya menanggapi itu dengan ya saya nggak mau berdebat sih Mbak. Ya udah, saya kayak yang tadi saya bilang, saya langsung bilang ke grup, ya udah nanti aku aja yang bersihin gitu, tapi tunggu dulu gitu, aku lagi kerja kelompok gitu, nanti selesai kerja kelompok langsung bersihin. Saya mengerti perasaan Mbak yang pada waktu itu pasti kesal, marah dengan bibit orangnya, terus juga capek juga di sisi lain Mbak harus tugas kelompok, ada tugas kelompok, kemudian Mbak juga harus berdebat dengan teman-teman yang tidak melakukan pembersihan dengan baik. Saya juga pernah mengalami pengalaman yang hampir serupa, di mana waktu itu saya pernah sekamar satu kos dengan teman saya yang awalnya kita tuh sepakat untuk membersihkan kamar dan kamar mandi bareng-bareng, tapi nyatanya dia tidak pernah melakukannya dengan baik dan itu pasti akan sangat menguras energi. Oke, Mbak Zira pernahkah mengomunikasikannya kepada teman-teman tentang permasalahan? Belum pernah sih. Belum pernah. Lalu apa sih dampak yang Mbak rasakan setelah kejadian tersebut? Dampaknya saya lebih berhati-hati lagi, terus kurang respect sama orangnya, terus saya akan lebih teliti lagi sama pekerjaan saya sih. Lalu apakah Mbak sudah memiliki mungkin rencana untuk jika nantinya menemukan kasus yang sama? Rencana saya bakal ngefotoin before afternya sih Mbak. Oke, Mbak Zira sudah memiliki rencana yang cukup baik untuk mengantisipasi jika suatu saat akan terulang kembali permasalahan yang sama. Oke, Mbak Zira, waktu konseling sudah hampir habis. Jika kita simpulkan dari sesi konseling tadi bahwa Mbak Zira itu merasa kesal dengan salah satu teman Mbak di asrama yang tidak melakukan pembersihan dengan baik. Kemudian ini membuat adanya ketegangan hubungan antara Mbak dan teman Mbak dan juga berdampak pada Mbak yang mungkin jadi kurang percaya dengan orangnya, kurang respect dan mungkin akan menjadi lebih memperhatikan pekerjaan Mbak. Tetapi Mbak ternyata sudah memiliki rencana untuk mengantisipasi jika menemukan permasalahan yang sama. Oke Mbak Zira, waktu konseling sudah habis. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir dan bercerita kepada saya di sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi konseling yang sudah dijadwalkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Zira. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya.